Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Ini menyedihkan sekali sih, di tengah orang berjanji, oh ada 19 juta lahan pekerjaan baru nggak tahu berapa nih, berapa banyak yang nggak kerja. Dan balik lagi yang tidak tercatat, kita nggak tahu berapa banyak. Mereka berangkat bukan iseng, mereka berangkat emang pengen bekerja, jujur, ikhlas, pengen cari makan. Gibran Raka Buming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Yang terjadi adalah PHK di mana-mana. Pemerintah musuhnya jangan emosi, gampang emosi. Karena pemerintah justru yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan janjinya pada saat kampanye ya. Berulang kali orang bertanya, Mas Gibran janjinya gimana? Ya saya harus mengatakan kalimatnya Gibran tuh bukan saya menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Nggak begitu kalimatnya. Ini bukan karena saya orang bayarannya Gibran ya. Tapi saya baca ulang tuh apa yang dikatakan Gibran pada tahun 2024 loh ini. Dia ngomong itu pada saat kampanye. Dia bilang ada syaratnya. Dia bicara pertama dia bilang hilirisasi. Soal ekonomi kreatif. Mbak Melani bantu dong ekonomi kreatif nih. Oke, ekonomi kreatif nih ya. Aku nyetak kaos nih. Mau pakai nggak? Mana tadi ada kaos pakai? Sudah pakai. Mau pakai nggak? Aku pinjam dulu kaosnya, boleh nggak bang? Tapi pakai ya? Pakai. Pakai ya. Coba mana kaosnya tadi? Pakai. Masa disuruh pakai kaos nggak berani? Cuman takutnya kekecilan. Oh ini namanya ngeledek. Lo enggak, aku bertanya itu salah satu bentuk kreativitas buat penonton, kita. Saya nggak mau pakai ini. Karena dia sedang menyindir Mas Gibran. Saya fansnya Gibran. Sedang mencari 19 juta lapangan pekerjaan. Saya setuju sedang mencari, bagus dong. Tapi saya nggak mau pakai ini karena saya tahu maknanya ini adalah menyindir Gibran. Kenapa abang nggak pakai baju? Pakai aja nggak ada masalah. Itu kan hanya baju. Kok masalahnya yang pakai baju kan? Seolah-olah kayak abang mengatakan semua boleh salah kecuali junjungan saya Bapak Gibran. Nah itu salah sekali menurut saya. Pakai aja bang. Toh pertama kenapa saya bilang pakai aja. Mas Gibran itu janji di hadapan publik 19 juta lapangan pekerjaan. Dan janji itu disampaikan dalam rangka pilihlah saya sebagai wakil presiden. Sekarang sudah jadi wakil presiden. Kalau Anda sudah berjanji dan Anda sudah punya jabatan, ya tunaikanlah janjinya, minimal diberitahukan progresnya. Katanya 19 juta lowongan kerja, tapi jumlah pengangguran kok 18,95 juta. Katanya 19 juta lowongan kerja, tapi kok banyak PHK. Katanya 19 juta lowongan kerja, tapi jumlah kemiskinan kok 24,6 juta. Katanya 19 juta lowongan kerja, tapi job fair kok ricuh. Oh iya, itu kan membludak karena antusias, bukan karena jumlah lowongan terbatas. Itu cuma omong kosong kalau sampai hari ini aja 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjiin nggak ada wujudnya. Bayangin tahun ini aja 24.000 pekerja udah kena PHK. Bahkan IMF memprediksikan kalau pengangguran kita akan terus meningkat di tahun ini dan tahun depan. Karena memang jumlah angkatan kerjanya itu terus bertambah, sementara lapangan pekerjaannya semakin berkurang. Sampai detik ini, aku belum melihat strategi radikal apa sih yang digagas sama pemerintah kita untuk mengatasi badai PHK dan juga janji 19 juta lapangan pekerjaan ini. Kenapa sih kita nggak berpikir misalnya kita mengekspor tenaga kerja ke luar negeri, khususnya ke negara-negara yang jumlah tenaga kerjanya menurun dengan drastis dan bahkan pertumbuhan populasinya minus seperti Jepang. Mereka sangat welcome loh sama tenaga kerja dari Indonesia. Ya memang sih harus ada skill tertentu kayak harus menguasai bahasa Jepang. Tapi kenapa pemerintah kita itu nggak invest di situ aja sehingga kita kehidupannya lebih terjamin. 19 juta lapangan pekerjaan itu kan nggak harus yang ada di dalam negeri. Menurutmu ini ide yang bagus nggak? Jangan lupa share, save, dan follow. Judulnya kan telinga dan mata. Telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja, tapi mataku melihat PHK di mana-mana. Telingaku mendengar jutaan makan bergizi, tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli. Telingaku mendengar pidato berapi-api, tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti. Halo, itu yang nagih-nagih
Lah 19 juta lapangan kerja mana? 19 juta lapangan kerja mana? Mungkin maksudnya begini, sabar. Kalian tuh sabar-sabar dulu. Jangan juga langsung main marah-marah aja. Siapa tahu 19 juta lapangan kerja itu maksudnya begini. 19 juta dulu yang di PHK, baru 19 jutanya itu ada dalam bentuk mimpi. Lagian kalian juga lucu. Minta sama yang anaknya aja dicariin kerja sama bapaknya. Hah. Pakai lagi nanya sama dia, bagaimana sih? Usahanya aja bangkrut. Terus, apa yang mau ditagih dari 19 juta lapangan kerja? Udahlah, aku capek. Ya, sama drama-drama keluarga ini. Si Kang Martabak, Kang Pisang, Kang Kayu. Capek. Udah, ya, jangan lagi kalian tanya-tanya juga. Percuma, nikmatin aja pilihan kalian itu. Tunggu 19 juta PHK, bukan 19 juta lapangan kerja. Ternyata yang datang acara job fair Bekasi Pasti Bisa kemarin sebanyak 25.000 orang. Tapi percaya nggak sih sama event-event kayak gini? Ternyata 90% adalah gimmick, alias cuma formalitas doang. Karena perusahaan dituntut sama pemerintah untuk ikutin event ini. Padahal banyak di antara perusahaan itu tidak lagi menerima lowongan pekerjaan alias pegawai. Dan dari komen ini dia saranin buat lo yang mau cari kerja untuk nyari kerjaan di Jobstreet atau aplikasi sejenis kayak LinkedIn. Dan nyaranin lo buat tambah-tambah relasi. Karena perusahaan kebanyakan nanyain rekomendasi dari karyawannya, dan alhasil karyawan hasil rekomendasi karyawannya itu persentase diterimanya sampai 70%. Itu pun kalau sesuai dengan skill yang dibutuhin perusahaan, alias karyawannya udah dipercaya penuh sama perusahaan karena perusahaannya tahu betul karyawannya kerjaannya kayak gimana. Nah, masuk akal kan? Ya, kalian bisa nebak komenan rata-rata di postingan ini mengiyakan realita yang sedang terjadi. Kalau pengalaman kalian gimana? Komen di bawah. Please 19 juta lapangan pekerjaannya, Pak. Mengeluh soal lapangan pekerjaan. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia malah mengeluh soal lapangan pekerjaan, Pak Wapres Gibran. Duh, gimana sih Mas Wapres ini katanya waktu kampanye dulu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya? Kok nggak ada? Hah? Mas Wapres, kriminalitas terjadi setiap hari di mana-mana, kemiskinan terjadi di mana-mana, ya, kelaparan, putus sekolah, ya, orang menyelesaikan hidupnya sendiri. Itu karena apa? Karena mereka nggak punya pekerjaan, nggak bisa makan, nggak bisa bertahan hidup. Dan Mas Gibran dulu menjanjikan seolah mengiyakan, wow, 19 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia kalau mau milih saya. Tapi buktinya mana, Mas Wapres? Ayolah Mas Wapres. Mas Wapres itu sudah punya jabatan tinggi, orang nomor 2 di negeri. Tolonglah. Ayo, wujudkan janji-janjinya. Jangan hanya omong-omong doang. Kasihan rakyat yang berharap. Dulu rakyat mencoblos Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan harapan apa? Oh iya, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi, kita bisa kerja karena dijanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Begitu. Kalau sudah jadi, kok lupa sama janjinya? Ayolah Mas Wapres, tolong Mas Wapres. Kasihan rakyat Indonesia, turun ke bawah. Ya lihat, banyak orang menderita, banyak orang susah. Karena apa? Nggak ada lapangan pekerjaan. Kriminalitas akan semakin tinggi kalau semakin banyak pengangguran, Mas Wapres. Ini bukan main-main. Ini serius, Mas Wapres. Ayolah Mas Wapres. Hah? Masa cuman ya pidato-pidato gitu-gitu aja, nggak ada konkretnya ya? Aduh, teruskanlah komen kalian tentang Mas Gibran. Komen. Apa terserah, komen apa enak. Ya? Hah? Capek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi saksikan ya sebuah perdebatan di mana ada salah satu aktivis pekerja yang berdebat dengan Ade Armando yang mengenai janji yang dulu sempat terucap oleh Pak Wapres, yaitu Gibran Rakabuming Raka, di mana beliau berjanji saat sedang berkampanye ya, bahwa akan menyediakan 19 juta lapangan kerja. Wah, di saat itu kan langsung ya seluruh masyarakat Indonesia penuh dengan harapan lah. Tetapi nyatanya
sampai saat ini tidak ada tuh tanda-tanda akan adanya muncul 19 juta lapangan pekerjaan. Yang ada malah PHK di mana-mana. PT-PT besar juga banyak yang mem-PHK para karyawannya. Ini kan suatu hal yang ya bisa dibilang berbanding terbalik lah. Apa yang diucapkan beliau dengan apa yang menjadi realita kita sekarang ini sangat jauh sekali ya. Janji-janjinya, angan-angannya itu wah. Dan di sini Bang Armando juga membela ya dengan alasan ya Gibran itu ya, jika kita mau melihat kalimatnya tidak hanya berjanji 19 juta lapangan kerja, tetapi ada syarat-syaratnya, yaitu jika berbagai macam hal-hal itu yang bisa menopang terjadinya 19 juta lapangan kerja itu terpenuhi, seperti hilirisasi lah, hilirisasi digital, hilirisasi nikel dan segala macamnya. Ya, jika menurut saya sih ya mau halnya terpenuhi atau tidak ya, soal menyediakan lapangan pekerjaan itu kan sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah ya, untuk menyediakan lapangan kerja untuk para masyarakatnya, para generasi muda. Seperti di video yang viral kemarin di mana saat diadakan job fair di Bekasi kalau tidak salah, itu begitu antusias, wah ada mungkin puluhan ribu lah anak muda itu yang mencari pekerjaan, tetapi setelah sampai di sana mereka hanya scan barcode doang dan tidak ada kejelasan bekerja atau tidaknya. Ya hanya membuang-buang waktu saja. Ini kan bisa dilihat lah saat begitu mirisnya anak muda yang usianya lagi produktif tetapi sangat susah untuk mencari pekerjaan. Ya gimana mau bisa dapat kerja gitu loh, kalau di berbagai macam bidang pekerjaan itu syarat-syaratnya harus berpengalaman gitu kan. Sedangkan banyak orang-orang atau anak-anak muda yang baru lulus sekolah belum punya pengalaman, justru bekerja karena ingin memiliki pengalaman, bekerja karena ingin mencari nafkah, menyambung hidup. Toh juga kan mereka tidak mau meminta pekerjaan yang aneh-aneh, yang penting ada pekerjaan gitu loh yang bisa untuk melanjutkan kehidupan, ya pekerjaan yang layak lah. Tapi kan kita tahu sendiri syarat-syarat untuk memenuhi kriteria itu kan di suatu perusahaan atau suatu PT itu ya, wah sangat aneh-aneh sekali lah. Minimal ini, minimal itu, minimal berpengalaman ini, berpengalaman itu. Waduh, kalau orang-orang yang atau anak-anak muda yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, kan belum punya pengalaman, bingung mereka mau mencari pekerjaan di mana orang, sedangkan syarat kerjanya itu harus berpengalaman. Ini kan sangat aneh sekali ya. Jadi yang menumpuk-numpuk tidak bekerja sampai beberapa juta orang itu yang tidak bekerja menjadi pengangguran itu ya orang-orang yang baru lulus, baru selesai kuliah, baru selesai sekolah. Ya karena mereka tidak punya pengalaman. Dan harusnya ya di PT itu ya tidak perlulah ada syarat harus berpengalaman ini dan itu. Yang penting kan mereka meniat bekerja gitu loh. Memang benar-benar sungguh-sungguh ingin bekerja, ingin menyambung kehidupan, ingin merubah kehidupan. Ya apa salahnya diberikan kesempatan gitu kan. Kalau banyak peluang, kalau ada berbagai macam lapangan pekerjaan kan tidak mungkin kemarin itu sampai membludak seperti itu. Sampai katanya ada yang pingsan lah, ada yang rusuh lah, ada yang ribut lah. Ya karena saking tidak adanya pekerjaan. Jadi saat diadakan job fair, wah orang langsung berkerumun, mengerebung. Sangat aneh sekali lah. Dengan tidak sesuai dengan janji-janjinya kan, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin, 19 juta lapangan kerja, tetapi
nyatanya malah tidak ada pekerjaan dan banyak PHK ya. Ini kan sangat miris sekali. Yang namanya generasi emas, Indonesia emas itu ya hanya menjadi mimpi di siang bolong belaka lah kalau menurut saya. Bagaimana enggak orang sekarang aja, para generasi muda, generasi yang katanya nanti akan menjadi generasi emas, susah mencari pekerjaan, untuk menyambung kehidupan saja susah. Setelah lulus sekolah, setelah lulus kuliah, bingung mau ngapain karena nggak punya peluang untuk bekerja, karena beratnya syarat ini dan itu, karena terlalu nggak masuk akalnya syarat-syaratnya. Jadi ya ini kan sebuah tanggung jawab dari pemerintahan, setidaknya ya menunjukkan progres lah untuk menuai atau untuk menunaikan janji-janjinya yang kemarin itu. Kan kita nggak, ya masyarakat Indonesia itu tidak menuntut langsung 19 juta hari ini juga, ya tidak. Tetapi ya masyarakat Indonesia kan ingin melihat progresnya, ingin melihat perkembangannya. Mungkin ada nggak bisa langsung 19 juta, ya mungkin 1 juta setiap bulannya nambah jadi 2 juta, 3 juta lapangan kerja, 4 juta lapangan kerja. Kan lama-lama menjadi ringan gitu loh, menjadi enak. Oh, berarti memang benar ini. Janji, tidak hanya janji-janji saja, tetapi ada progresnya, ada niat untuk merealisasikannya. Kalau sekarang ini apa yang bisa kita harapkan? Hanya mendengarkan janji tetapi faktanya jauh sekali. 19 juta lapangan kerja, yang ada malah PHK di mana-mana. Ini kan aduh, miris sekali lah melihatnya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal janji-janji Gibran ini, apalagi janji 19 juta lapangan kerja? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.